Cara agar lebih dihormati oleh orang lain. Menghormati orang lain. Bersikap hormat juga salah satu tips agar lebih dihormati oleh orang lain. Bersikap hormat ini masih ada hubungannya dengan bersikap sopan. Cobalah untuk menghilangkan perilaku yang dirasa kurang cocok ketika bertemu orang lain. Contohnya seperti menyela orang yang sedang berbicara. Selain itu, kamu juga dilarang memutar mata ketika lawan bicara sedang berbicara. Hal itu termasuk perilaku yang tidak sopan. Perilaku-perilaku seperti itu adalah salah satu bentuk tidak menghormati. Melalui perilaku tersebut, tergambar bahwa kamu tidak bisa menghormati orang yang sedang bersama kamu. Ini akan membuat kamu juga tidak dihormati oleh orang lain. Ketika seseorang berbicara dengan kamu, cobalah untuk mendengarkannya dengan baik. Dengarkan dengan penuh apa yang sedang dibicarakan. Semua orang sejatinya layak didengar. Meskipun kamu tidak memiliki pandangan yang sama dengannya, cobalah mempertimbangkan seperti kamu ingin diperlakukan dengan hormat. Ini akan menjadikan kamu lebih dihormati oleh orang lain. Bersikap dengan sopan. Cara agar lebih dihormati oleh orang lain pertama adalah bersikaplah dengan sopan. Kamu harus bersikap sopan dengan siapapun yang kamu temui. Baik anggota keluarga, rekan kerja bahkan petugas pelayanan umum. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu saja kita memiliki norma atau etika. Keduanya akan digunakan dalam berhubungan dengan orang lain. Kesopanan adalah salah satu unsur penting yang ada di dalam kehidupan. Ketika kamu menunjukkan kesopanan, maka kamu dapat disenangi dan dihargai. Bersikap sopan tidak akan membuat kamu dirugikan. Justru dengan bersikap sopan kamu akan dihormati. Sama seperti tujuan untuk lebih dihormati oleh orang lain. Bersikap sopan adalah salah satu bentuk hormat kamu kepada orang lain. Untuk bersikap sopan, kamu perlu memperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah sebagai berikut. Memperhatikan bahasa. Ketika berbicara dengan orang lain, cobalah untuk memperhatikan bahasa yang kamu gunakan. Perhatikan pula dengan siapa kamu berbicara. Harus disesuaikan dengan bahasanya. Jangan menggunakan kalimat dengan bahasa kotor, kata-kata kasar atau semacamnya. Pastikan kamu menjaga ucapan kamu, karena itu adalah cerminan dari diri kamu sendiri. Jangan lupa mengucapkan terima kasih dan tolong. Jangan menganggap remeh ucapan terima kasih dan tolong. Kedua ucapan tersebut adalah salah satu dari bentuk kesopanan. Bahkan, bisa dibilang bahwa keduanya adalah bentuk dasar dari bersikap sopan. Oleh karena itu, jangan sampai kamu lupa mengenai ucapan terima kasih dan tolong ini. Jika kamu selalu menggunakannya, maka orang lain akan lebih hormat kepada kamu. Jangan menyinggung perasaan. Hal yang terkadang tidak kita sadari adalah terkait perasaan orang lain. Seringkali kita membuat orang lain tersinggung tanpa kita sadari. Hal itu biasa terjadi melalui ucapan yang diutarakan. Oleh sebab itu, kamu harus berhati-hati dalam berbicara. Jangan sampai membicarakan hal yang nantinya akan menyinggung perasaan lawan bicara. Cobalah untuk mengamati sekaligus memahami kondisi ketika sedang berbicara dengan lawan bicara. Memperlakukan orang dengan sama. Terkadang kita juga memperlakukan orang dengan tidak sama. Bukan bermaksud tidak adil. Akan tetapi, pasti ada satu atau dua hal yang berbeda antara sahabat dengan orang yang baru dikenalkan. Bisa jadi, kamu hanya merasa nyaman dengan sahabat saja. Perasaan seperti itu memang biasa dirasakan. Namun, untuk hal bersikap sopan kamu tidak boleh membedakannya. Kamu harus bersikap sopan kepada siapapun. Perlakukanlah orang dengan sikap sopan yang sama. Mendengarkan apa yang sedang dibicarakan. Cara agar lebih dihormati oleh orang lain selanjutnya adalah mendengarkan apa yang sedang dibicarakan. Tidak hanya berbicara, mendengarkan adalah proses yang aktif. Mendengarkan bukan proses pasif. Ketika orang berbicara, jangan balik berbicara dengan menceritakan kisah yang kamu alami. Cobalah untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Hal itu akan menunjukkan bahwa kamu tertarik dengan apa yang sedang dibicarakan. Sebagian orang akan merasa sedang atau tersanjung ketika orang mendengarkan ceritanya.
bahkan jika sampai ingin tahu lebih banyak terkait cerita tersebut. Jangan sering memberi alasan. Memberi banyak alasan adalah salah satu bentuk nyata dari sikap kamu. Orang yang sering beralasan akan cenderung tidak dapat dipercaya. Hal itu karena ia tidak bisa diandalkan. Sebuah langkah yang kamu ambil didasarkan pada pilihan yang sudah kamu buat. Namun, terkadang ada hal-hal yang tidak terduga. Tidak ada alasan untuk sebuah alasan. Kamu harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kamu lakukan. Ketika kamu bertanggung jawab dengan dirimu sendiri, maka kamu juga dapat bertanggung jawab terhadap orang lain. Ini adalah salah satu tips agar lebih dihormati oleh orang lain. Contohnya dalam hal pekerjaan. Ketika kamu sering terlambat, jangan selalu mencari alasan. Carilah langkah lain supaya kamu tidak terlambat lagi. Itu adalah bentuk dari tanggung jawab kamu. Akuilah kesalahan yang sudah kamu lakukan. Carilah peluang untuk melewati masalah tersebut. Setelah itu, kamu harus melakukan hal yang lebih baik lagi lain kali. Daripada kamu fokus dengan kekurangan dan menanyakan, apa yang kurang dari saya? Lebih baik untuk tidak melakukan itu secara terus-menerus. Gantilah pertanyaannya menjadi, apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi lebih baik? Mengatur emosimu. Cara agar lebih dihormati oleh orang lain selanjutnya adalah mengatur emosi. Emosi adalah sebuah reaksi terhadap situasi tertentu. Emosi ini akan dilakukan dan dikeluarkan oleh tubuh. Emosi adalah salah satu aspek yang berpengaruh besar. Terdapat pengaruh beras dari sikap seseorang selama ini akibat emosi. Hal tersebut dibarengi oleh dua aspek lainnya. Aspek tersebut adalah psikomotorik atau kognitif dan adanya daya pikir atau kognitif. Umumnya, emosi akan lebih dikenal dengan aspek afektif. Hal itu merupakan bentuk dari penentuan sikap. Emosi ini dapat beragam, akan tetapi, perlu adanya pengaturan emosi ketika bersama orang lain. Kamu harus belajar untuk mengatur emosi supaya dihormati oleh orang lain. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk mengatur emosi, di antaranya adalah sebagai berikut. Menyadari apa saja dampak yang akan ditimbulkan dari emosi. Emosi ditujukan untuk dikendalikan, bukan diredam. Mengidentifikasi apa saja yang dirasakan. Belajar menerima keadaan. Menarik napas secara dalam. Mengetahui kapan waktu yang tepat untuk mengeluarkan emosi. Memberi ruang untuk sendiri. Meditasi. Terapis. Bersikap siap membantu. Cara agar lebih dihormati oleh orang lain juga akan didapatkan dari sikap baik kamu. Bersikaplah untuk siap membantu. Ketika ada seseorang yang membutuhkan bantuan, cobalah untuk membantunya. Melalui hal tersebut, kamu akan mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Hal itu karena kamu adalah orang yang mengulurkan tangan kepadanya. Akan tetapi, membantu tidak selalu berupa tindakan. Kamu bisa membantu seseorang dengan mendengarkan. Ketika seseorang sedang mengalami hal yang sulit, terkadang yang dibutuhkan bukanlah solusi, melainkan didengar dan dipahami. Hanya dengan mendengarkan, secara tidak langsung kamu sudah membantu orang tersebut. Maka dari itu, mendengarkan bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Bahkan mendengarkan bisa membuat orang lain merasa terbantu. Seseorang yang sudah mendapatkan rasa hormat selalu siap untuk membantu. Tidak hanya itu, banyak orang yang mencari peluang untuk membantu. Hal itu dilakukan sebelum diabaikan oleh orang lain. Ahli atau mahir di bidangnya. Cara agar lebih dihormati oleh orang lain kali ini mencakup pekerjaan. Pada setiap bidang pekerjaan, orang akan dihormati ketika ia adalah orang yang ahli atau mahir pada bidangnya. Hal ini karena semua orang menyukai seseorang yang kompeten. Terlebih pada orang-orang yang konsisten. Konsisten yang dimaksud adalah konsisten menyajikan karya terbaik. Konsisten untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Ketika kamu ingin memulai sesuatu, cobalah untuk terus menekuni bidang tersebut. Hal itu akan membuat kamu dihormati oleh orang lain. Bukan meremehkan orang yang belum mahir, tetapi ini adalah salah satu cara untuk mendapat sebuah kehormatan dari orang lain. Cobalah untuk membangun reputasi kamu.
Bangunlah sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Caranya dengan mengerjakan pekerjaan sebaik mungkin. Hal itu akan membuat rasa hormat datang menghampiri kamu. Melalui pengalaman serta keahlian yang terus meningkat, itu merupakan gambaran diri kamu. Kamu sudah berhasil menjadi orang yang lebih baik lagi. Itulah yang akan membuat kamu lebih dihormati oleh orang lain. Menjadi orang yang teladan. Teladan adalah sesuatu yang patut untuk ditiru atau baik untuk dicontoh. Teladan menyangkut beberapa hal, seperti perbuatan, kelakuan, sifat dan sebagainya. Salah satu tips agar lebih dihormati oleh orang lain adalah menjadi teladan. Kamu bisa berbuat sesuatu yang baik dan dapat ditiru. Maka kamu dapat menjadi teladan bagi orang lain. Contohnya seperti suka membantu orang lain. Melalui hal-hal seperti itu, maka kamu akan mendapat rasa hormat yang lebih dari orang lain. Memiliki komitmen dan integritas. Seseorang yang tidak jujur tentu tidak akan dihormati oleh orang lain. Orang yang tidak jujur pasti tidak akan diandalkan. Mereka pasti akan kurang disukai orang sekitar. Orang yang dihormati oleh orang lain adalah mereka yang selalu bersikap jujur. Selain itu, mereka yang jujur pasti akan bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan. Itulah yang membuat mereka menerima lebih banyak rasa hormat. Integritas adalah salah satu langkah awal yang bisa kamu lakukan. Integritas akan meningkatkan level pribadi yang kamu miliki. Cobalah untuk selalu berusaha untuk berkomitmen atas apa yang kamu lakukan. Selain itu, kamu juga harus sanggup memenuhi apa yang sudah kamu janjikan. Pastikan selalu ada solusi atas sesuatu yang tidak bisa kamu penuhi. Melalui hal tersebut, kamu tidak akan kehilangan rasa hormat dari orang lain. Menerima kritik yang diterima. Cara agar lebih dihormati oleh orang lain selanjutnya adalah terbuka pada kritik. Orang yang dihormati bukanlah orang yang anti terhadap kritik. Faktanya justru menunjukkan sebaliknya. Ketika kamu menerima sebuah kritik, jangan mengabaikannya. Terimalah kritik yang disampaikan pada kamu. Kritik tersebut akan menjadikan kamu pribadi yang lebih baik lagi. Terlebih jika kritik tersebut disampaikan oleh rekan kerja kamu. Setiap orang tentu akan mendapat umpan dari orang lain. Umpan tersebut bisa berupa umpan yang positif atau umpan yang negatif. Orang yang dihormati pasti akan menerima kedua umpan tersebut. Keduanya akan digunakan untuk menjadikan ia orang yang lebih baik lagi. Memperlakukan diri dengan hormat. Bisa jadi kamu adalah salah satu dari banyaknya orang yang terkadang kamu melupakan hal ini. Ketika seseorang mengharapkan rasa hormat dari orang lain, pasti mereka akan menghormati orang lain. Akan tetapi, terkadang mereka lupa untuk memperlakukan diri sendiri dengan hormat. Padahal hal ini adalah sesuatu yang sangat utama. Bagaimana cara kamu mendapat hormat dari orang lain, sedangkan kamu tidak menghormati orang lain? Hal ini dapat diibaratkan jika disamakan dengan memberi uang. Jika kamu ingin memberi uang pada orang lain, maka kamu harus memiliki uang terlebih dahulu. Melalui itu, kamu baru bisa memberikan uang kamu pada orang lain. Bagaimana caranya kamu memberikan uang jika kamu tidak memiliki uang? Oleh sebab itu, cobalah untuk menghormati diri kamu terlebih dahulu. Setelah itu, baru kamu dapat menghormati orang lain. Maka kamu akan dihormati kembali oleh orang lain. Memperlakukan diri dengan baik. Untuk lebih dihormati di kantor, pasti kamu akan bersikap baik. Selain itu, kamu akan melakukan hal-hal yang membuat kamu terlihat lebih baik. Contohnya seperti berpakaian yang baik. Akan tetapi, kamu tidak boleh hanya melakukan hal itu untuk orang lain. Jika kamu berpakaian baik, lakukanlah untuk dirimu terlebih dahulu. Bahwa kamu memang pantas berpakaian dengan baik. Ketika kamu dapat memperlakukan diri dengan baik, maka secara otomatis kamu dapat memperlakukan orang lain dengan baik. Setelah itu kamu dapat diperlakukan lebih hormat oleh orang lain. Jangan menjelek-jelekan orang lain. Menjelek-jelekan orang lain tentu salah satu sikap yang tidak hormat pada orang lain. Sekecil apapun bentuknya,
jangan melakukan hal ini. Kamu tidak akan mendapatkan rasa hormat melalui cara ini. Sekalipun maksud menjelek-jelekkan orang lain adalah untuk membela seseorang. Jika kamu memiliki masalah dengan orang tersebut, datangilah. Kemudian selesaikan masalah secara pribadi dengan orang tersebut. Teguh pada pendirian. Tips agar lebih dihormati oleh orang lain selanjutnya adalah teguh pada pendirian. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk teguh pada pendirian. Di antaranya adalah sebagai berikut. Mengabaikan orang yang memberi pengaruh buruk. Jangan menceritakan rahasia kamu. Waspadalah dengan sifat atau karakter orang lain. Mengabaikan orang yang berbicara tentang kejelekan kamu. Kendalikan emosi, jangan mudah terpancing emosi. Berkumpul dengan orang yang membawa dampak positif. Ramah dengan semua orang. Menjadi diri sendiri. Ini juga salah satu hal utama yang terkadang dilewatkan. Menjadi lebih baik memang hal yang bagus. Hal itu akan membuat orang lain lebih hormat kepada kamu. Akan tetapi, jangan sampai kamu kehilangan diri kamu sendiri. Jangan berubah menjadi orang lain yang menyimpang dari diri kamu. Semua yang kamu lakukan demi mendapat hormat dari orang lain tersebut akan terasa jauh berbeda. Lebih baik menjadi diri sendiri, karena itu akan membuat kamu lebih nyaman. Pasalnya, bagi sebagian orang menjadi diri sendiri adalah hal yang bagus. Orang-orang tersebut akan lebih menghormati dan menghargai orang yang menjadi dirinya sendiri. Jika kamu terlalu keras berkeinginan menjadi orang lain itu bukan hal yang bagus. Lama-kelamaan kamu akan kehilangan identitas. Temukanlah diri kamu dan jadilah versi lebih baik. Bersedia untuk berubah. Salah satu sifat yang mengganggu orang lain adalah keras kepala. Keras kepala akan membuat kamu tidak dihormati oleh orang lain. Kamu harus menyadari bahwa proses evolusi akan mencakup suatu perubahan. Tips agar lebih dihormati oleh orang lain adalah berusaha untuk tumbuh. Jika kamu adalah orang yang ramah, cobalah menjadi orang yang hangat. Jika kamu adalah orang yang perhatian, cobalah menjadi orang yang akan selalu menolong. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Info Pengetahuan.